sunyi sendiri, cahaya redup di ujung sana. Harapan menjauh, menguji kesabaran. Keringat bercucur di sebalik kesedihan. Dunia diam, hanya kita yang melangkah, runtuhkan dinding angan yang tertahan. Timnas Indonesia telah melakukan serangkaian persiapan untuk menghadapi Jepang. Meskipun semua tahu, kalau laga ini nggak berpengaruh soal kelolosan Indonesia. Namun tim Garuda tetap bertekad memberikan permainan maksimal. Sebab di luar dari poin di grup, soal ranking FIFA inilah yang mungkin jadi salah satu tujuan. Meskipun di satu sisi, Jepang yang turun dengan tim lapis kedua juga bukan tim yang mudah dikalahkan. Nah, berkaca dari segala situasi, tentu salah satu yang jadi sorotan kekuatan timnas bukan cuma soal pemain aja. Di mana kombinasi 3 nama, yakni Kluivert, Lanzat, dan Pastor, dianggap sebagai komposisi yang saling melengkapi, yang mana semuanya semakin jelas ketika laga melawan China kemarin. Ketiganya kompak menjalankan perannya masing-masing. Dan menurut Tim Cahill, sang legenda Australia, apa yang dilakukan Indonesia, terutama Ketum PSSI Erick Thohir untuk mengganti STY dengan kombinasi jajaran pelatih baru, bisa dibilang membuat Indonesia jadi satu-satunya tim di round 3 yang berani melakukannya. Hal yang kemudian membuatnya juga merasa kalau Indonesia telah merubah persepsi dalam pemetaan kekuatan tim di Asia. Karena faktanya Indonesia sekarang nggak bisa lagi dianggap sebagai tim lemah di kawasan Asia. Hancurkan tembok sunyi, tanah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah jika kesempatan. Sebelum Chow ke Jepang, Jesus mengatakan dengan jelas jika ia dan semua punggawa timnas udah bertekad untuk coba meraih hasil positif melawan Jepang. Meskipun nantinya Jepang pakai pemain pelapis serta fakta kita kalah telak di pertemuan pertama, namun kembali lagi, kalau Indonesia tentu masih punya peluang meskipun itu hanya 1% sekalipun. Yap, sebuah mentalitas yang lahir dari sebuah keyakinan mendalam. Hal yang bahkan mungkin gak akan pernah kita simak di masa lalu. Dan memang, ada sesuatu yang luar biasa. Karena gimana bisa, tim dengan peringkat 116 dunia berani pasang target tinggi melawan tim ranking 15 dunia di kandangnya sendiri. Intinya, seperti apa yang juga pernah dikatakan Pak Erick, kita nggak perlu minder sama siapapun. Pokoknya mau lawan tim besar atau kecil, yang penting fight dulu dan bermain dengan kebanggaan Garuda. Sesuatu yang terdengar gak waras bukan? Tapi faktanya ketidakwarasan itu bisa aja menjadi kenyataan yang indah di akhir cerita, kan gitu. Yap, timnas Indonesia datang ke Osaka dengan membawa misi besar. Bahkan keberadaan supporter yang senantiasa berkumpul di bandara menyambut penggawa tim yang datang, membuat optimisme itu makin terasa adanya. Walaupun kembali lagi, semuanya pasti gak mudah, mengingat Jepang tetaplah Jepang. Meskipun mereka tampil dengan pemain lapis kedua, so pasti para pemain yang tampil akan tampil habis-habisan untuk membuktikan diri kepada Hajime Moriyasu. Namun kembali lagi, timnas Indonesia akan coba menampilkan permainan terbaik. Dan menurut Kevin Dix, timnas saat ini sudah berkembang dan semakin erat dari sebelumnya. Yang mana itu udah terlihat dari semakin padunya chemistry antara pemain di pertandingan melawan China kemarin. I think we grew a lot as a team from what I've seen when I started. We grew a lot in playing style. We grew a lot in team spirit. I think we're a really tight group, and I think that's really important also to get results. And I think also the result we got last game is part of the team spirit. We are growing in everything, so and in a very good way and very positive. So we're in the right direction. I think you can play more freely. But that doesn't mean that you play for the country and you have to play with pride, and you have to play for more than 250 million people in the country. So we know that, and we will do that as best as we can. And we know it's still a really important match, even though we are in the next round. But I think we can grow a lot even from this match. Yap, melihat situasi yang terjadi, membuat legenda timnas Australia, Tim Cahill, memberikan warning kepada tim-tim di Asia untuk memasukkan Indonesia sebagai salah satu tim kuat di Asia. Sebab dengan perkembangan yang terjadi, ia percaya jika Indonesia udah punya level kekuatan yang gak bisa dianggap remeh.
Semua tim memiliki kumpulan pemain berbakat, tetapi jika melihat tim seperti Timnas Indonesia, negara-negara di Asia ini sejajar, bahkan beberapa lebih baik. Dan itulah kenyataan sepak bola Asia saat ini. Ucap Cahill dilansir dari The Road. Lebih lanjut, apa yang menjadi kekhawatiran Cahill sejatinya udah pernah ia sampaikan bahkan sejak tahun lalu, di mana ia yang melihat perkembangan Timnas Indonesia sejak di Piala Asia, memang merasa tim ini bakal menjadi masalah baru bagi tim-tim besar Asia, sebab kerangka tim yang dibentuk berdasarkan pemain muda plus keturunan benar-benar dirasa adalah komposisi yang sangat pas. Ini bukan seperti sepak bola pada zaman saya dulu, ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik, setidaknya dalam 5 tahun, ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong liga lokal, tapi mereka berinvestasi. Mereka melakukan hal besar dengan banyak pemain muda. Kata pemilik 108 caps dan 50 gol untuk Australia itu. Bahwa kita kuat tidak akan menyerah. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang. Yap, apa yang menjadi konsen bagi negara lain atau bahkan media-media asing soal Indonesia tentu gak cuma soal pemainnya aja, melainkan keputusan berani Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, yang mengganti pelatih di masa-masa krusial. Semula masih ada yang bingung kenapa Kluivert, Lanzat, dan Pastor dijadikan sepaket, tapi melihat satu momen yang mungkin luput dari sorotan ketika melawan China kemarin, mungkin bisa sedikit memberikan jawaban. Yap, dalam momen tersebut terlihat Kluivert sedang memberikan arahan kepada Kapten J untuk sebisa mungkin memperkokoh pertahanan serta menjadi penyambung lidah di atas lapangan. Lalu Lanzat tampak berdiskusi dengan Egy, Jakob, Ole Rummenigge, dan Tom Haye di laga versus China kemarin. Benar-benar jadi pusat inti serangan dan kreativitas timnas. Dan Alex Pastor terlihat berdiskusi dengan Joey Pelupesi, yang mana diketahui itu berkaitan dengan peran Joey yang selama ini underrated tapi begitu krusial. Intinya, apa yang ketiganya tunjukkan benar-benar seperti menjawab semua maksud dari pergantian pelatih yang dilakukan Erick Thohir. Dan bagi media-media asing khususnya di Asia, mungkin hanya Indonesia saja tim di round 3 yang bisa melakukan hal demikian. Karena dalam satu tim diisi oleh 3 otak yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Maka hal yang wajar jika di laga versus China, permainan Indonesia secara teamwork benar-benar layak dipuji. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan, bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya pas lawan Jepang, mudah-mudahan semua pemain bisa menikmati setiap momen yang terjadi. Masalah hasil akhirnya gimana? Yang jelas siapapun yang dipercaya tampil, harus bisa memberikan segalanya di atas lapangan. Dan persoalan siapa tuan rumah pasti di round 4 nantinya, yang isunya Qatar dan Arab Saudi, dah itu biar jadi urusan federasi gimana lobbynya ke AFC. Intinya, mudah-mudahan pemain bisa fit terus. Gak ada yang cedera, dan syukur-syukur bisa nambah 1 atau 2 lagi pemain diaspora yang grade A. Kemudian pas bulan September ketika uji coba internasional yang katanya melawan Kuwait serta Lebanon, ya semoga tim pelatih bisa memanfaatkan itu dengan eksperimen dan lain-lain. Pokoknya segala yang terbaik untuk timnas Indonesia, kan gitu. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.